gas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas arsitektur data warehouse yang beranggotakan Ricky Abdurrahman, Muhammad Rizwan Alapkari, dan Edi Setiawan Aprianto. Langsung aja kita akan membahas pengertian dari LOLAP, MOLAP, dan HOLAP. Langsung aja, pengertian dari ROLAP. ROLAP merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Sebanyak orang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan OLAP. Hal ini hanya berlaku pada tingkat tertentu saja. Pada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu record, maka menampilkan data OLAP akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query, dan hal inilah yang menjadi keterbatasan partisi ROLAP. Selanjutnya, arsitektur ROLAP sendiri yang gambarnya seperti yang ada di gambar, meliputi data mart atau data warehouse, terus temporer, cache. Langsung aja keuntungan ROLAP. Keuntungan ROLAP yaitu diantaranya dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi ROLAP adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada ROLAP sendiri tidak ada batasan volume data. Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Sedangkan kekurangannya diantaranya performanya dapat melambat karena setiap ROLAP report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Yang kedua, fungsi SQL yang terbatas karena teknologi ROLAP terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database, dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. ROLAP vendor telah mengantisipasi risiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizwan Al-Abkari, pengertian dari MOLAP. Pengertian MOLAP. MOLAP adalah cara tradisional dalam analisis OLAP. Dalam MOLAP, data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Tidak seperti basis data relasional yang menyimpan data dalam jumlah baris dalam tabel. Sebuah data multidimensional menyimpan data dalam sejumlah array. Multidimensional karena dimensi dapat diakses secara mudah. Maka user dapat melakukan query pada basis data MOLAP dengan sangat cepat. Selain mengandung data mentah, basis data MOLAP juga mengandung agregasi data sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap query. Arsitektur MOLAP. Bentuk arsitekturnya seperti yang ada di gambar. Dan keuntungan MOLAP. Keuntungan MOLAP pertama, performance hebat karena MOLAP memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal. Yang kedua, dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Sedangkan kekurangan MOLAP, jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas. Penjelasan HOLAP. Hybrid OLAP.
menghubungkan kedua teknologi yang OLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. OLAP service dapat menggunakan data MOLAP dan ROLAP secara simultan untuk memecahkan suatu query. Arsitektur OLAP Gambaran arsitekturnya gambarannya seperti berikut. data yang meliputi data mart or data warehouse, SQL Server, Oracle, Order, yang data is OLAP, iya, environment, rollup data. Next. Keunggulan OLAP yang selanjutnya dibaca dengan teman saya, yaitu Dedi Setiawan Aprianto. Ini berarti itu dipotong lagi nih. Keuntungan OLAP. 1. Kubus OLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. 2. OLAP bertujuan untuk mengatasi kelemahan daripada ROLAP dan MOLAP. Jadi OLAP ini tidak ada kekurangannya ya, karena OLAP ini mencakup untuk membatasi dari ROLAP dan MOLAP tersebut. Yang selanjutnya, cara menentukan pemilihan jenis OLAP. Teknologi OLAP dapat menghasilkan laporan analisa data penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi perusahaan. Selain itu, implementasi data warehouse dan laporan dari proses OLAP serta ditunjang dengan aplikasi dashboard mampu menyuguhkan laporan dan status penjualan secara lebih sederhana, sehingga memberikan pengguna kemudahan dalam membaca laporan dan mengambil suatu keputusan. Selanjutnya dibacakan oleh Ricky Abdul Rahman. Silakan. Yang selanjutnya yaitu contoh dan penjelasan jenis OLAP. Bagaimana? Sebagai contoh, Ben dan Jerry, salah satu pembuat es krim terbesar di Amerika Serikat, mengumpulkan data tentang setiap kontainer es krim itu menjual. Dimulai dengan bahan-bahan, setiap kontainer dicap dengan nomor pelacakan yang disimpan dalam relational database menggunakan perangkat lunak OLAP. Jadi penjual dapat melacak seberapa cepat jenis es krim baru yang mendapatkan popularitas di pasarannya dan yang tak berubah pada dasar per jamnya. Pencocokan informasi tersebut dengan sekitar 200 panggilan telepon dan pesan email perusahaan menerima setiap minggunya. Manajer dapat mencari pemasok bahan mana yang mungkin menyebabkan ketidakpuasan pelanggan pada produk tertentu di pasaran. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.